Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada bab 2 kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Mungkin sebelum kita memulai pelajaran ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, peristiwa sosial, maupun budaya. Ya. Ada fenomena alam, fenomena sosial maupun budaya. Biasanya yang namanya teks eksplanasi itu sifatnya faktual, sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya rekaan, tidak rekaan, tapi memang benar-benar fakta. Dan teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mungkin mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi, begitu. Kemudian tujuan teks eksplanasi adalah menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana, kemudian mencari sebab akibat dari kejadian tersebut. Misal, ya, untuk teks eksplanasi dalam bentuk fenomena alam, ada banjir bandang, kemudian ada kebakaran hutan mungkin. Kalau untuk sosial misalnya demonstrasi, kemudian ada aksi-aksi sosial untuk kebaikan, itu juga bisa. Jadi sebenarnya yang namanya teks eksplanasi itu teks-teks yang biasa kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi mungkin jenisnya yang belum kita pahami. Jadi teks eksplanasi itu bisa berupa berita tentang banjir, mungkin tanah longsor, mungkin tentang kebakaran hutan. Itu untuk teks eksplanasi fenomena alam. Tapi untuk teks eksplanasi sosial, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita gunakan untuk teks eksplanasi. Misalnya bakti sosial, atau kerja bakti, atau misalnya kalau kita lihat bidang-bidang politik atau banyak mahasiswa-mahasiswa yang melakukan demonstrasi-demonstrasi, itu bisa dijadikan sebagai teks eksplanasi. Kemudian struktur atau cirinya, yang pertama, teks eksplanasi itu ada urutan sebab akibat. Jadi yang diutarakan dulu sebabnya dulu. Misalnya tentang banjir. Yang menyebabkan banjir itu apa saja? Misalnya karena buang sampah sembarangan, kemudian mungkin saluran irigasi yang mampet atau macet gitu. Atau lain-lain hal yang kira-kira bisa menyebabkan banjir gitu. Kemudian misalnya tentang kebakaran hutan, kita harus cari tahu bagaimana kebakaran hutan itu bisa terjadi. Diawali dengan sebab dulu, kemudian terakhirnya ada akibatnya. Misalnya karena buang sampah sembarangan, karena saluran airnya mampet, mengakibatkan adanya banjir, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu adalah bersifat faktual. Berarti sesuatu yang diberikan atau yang diberitakan dalam teks eksplanasi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi secara fakta, real, bukan hasil imajinasi. Jadi ini beda dengan karangan-karangan seperti novel, seperti cerpen yang senantiasa harusnya bersifat hayalan. Tetapi kalau teks eksplanasi ini harus benar-benar fakta karena benar-benar terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian ciri-ciri yang tiga itu bersifat keilmuan. Dalam teks eksplanasi kita harus bisa menjelaskan secara keilmuan bagaimana sih proses terjadinya itu. Misalnya proses terjadinya banjir, bagaimana sih urutannya. Mungkin mau menceritakan tentang proses terjadinya hujan, kita juga harus mengetahui urutannya. Apa sih urutannya, urutan apa saja yang menyebabkan banjir, atau bagaimana sih harusnya yang menyebabkan banjir, atau misalnya hujan deras itu seperti apa. Kalau tidak misalnya terjadinya tentang pelangi bisa. Mungkin kalau cerita-cerita awam ya selama ini yang ada di sekitar kita,
kalau ada pelangi itu ada bidadari yang turun. Nah, itu kan mitos, itu sifatnya hayalan. Tetapi dalam teks eksplanasi kita harus bisa menjelaskan bagaimana pelangi itu dapat terjadi ya secara keilmuan, bukan secara mitos, bukan secara hayalan. Jadi kita harus membuka paradigma ya, yang tadinya mengatakan yang namanya pelangi itu karena ada bidadari yang turun dari kayangan kemudian mandi di sungai ataupun telaga, itu mitos atau itu bersifat hayalan saja. Tetapi dalam teks eksplanasi yang kita uraikan nantinya harus bersifat keilmuan. Kita harus punya dasar ketika kita membuat teks eksplanasi tersebut. Kemudian teks eksplanasi itu juga harus memuat data yang akurat. Tidak hanya menerka-nerka, tetapi kita harus punya data yang akurat agar semua yang kita sampaikan dalam teks eksplanasi yang kita buat ataupun kita tulis itu semuanya berdasarkan fakta. Salah satu ciri fakta itu adalah adanya data yang akurat ya. Gitu mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin? Oke. Untuk pertemuan kali ini kita bahas sampai ciri-ciri teks eksplanasi terlebih dahulu. Jadi, boleh kita kasih kesimpulan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang ditulis berupa penjelasan tentang sesuatu fenomena, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya, yang di dalamnya diceritakan atau dituliskan secara fakta atau faktual. Jadi, benar-benar terjadi dan bukan hanyalan atau rekaan, seperti itu. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada teks eksplanasi bagian yang kedua, nanti saya sampaikan kembali. Ketika ada yang mungkin ditanyakan atau sesuatu yang kira-kira belum dimengerti, silakan kalian tanyakan kepada saya. Begitu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.